semuanya, kami dari kelompok 5. Kami akan menayangkan sebuah video hasil diskusi dari kelompok kita tentang penagihan pajak, keberatan, dan banding. Yang pertama di sini ada tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama ada pemberian surat teguran. Surat teguran ini diberikan apabila wajib pajak tidak melunasi hutang setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kedua ada surat paksa. Surat paksa ini diberikan apabila hutang pajak masih belum dilunasi selama lewat 21 hari dari tanggal terbit surat teguran. Yang selanjutnya ada surat cita. Surat cita ini diberikan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam wajib pajak masih belum melunasi hutangnya, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan. Dan yang terakhir ada pemberian surat lelang. Lelang ini dilakukan apabila wajib pajak masih belum melunasi hutang paling singkat 14 hari setelah penyitaan, maka dapat dilakukan dengan pengumuman lelang. Yang selanjutnya ada daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat penagihan pajak, SKPKB, SKPKDT, dan surat ketetapan lainnya. Namun, daluarsa penagihan pajak dapat tertanggung apabila ada faktor yang memperpanjang seperti surat paksa atau surat gugatan. Adapun keberatan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas yang pertama, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan yang keempat, surat ketetapan pajak minyak, yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Atau pemungutan oleh pihak ketiga dapat melalui 2 cara, yaitu 1. Disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, dan yang kedua disampaikan melalui pos atau harus dengan pos tercatat. Selanjutnya ada gugatan. Gugatan adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak terhadap 1. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Yang keempat, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam rangka penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, tata cara pengajuan permohonan banding. Apabila wajib pajak tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak dengan syarat, diantaranya ada 5 syarat. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima. Yang ketiga, dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang keempat, wajib pajak yang mengajukan banding jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertanggung sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding tersebut. Dan yang terakhir, jika permohonan banding ditolak atau diterima sebagian, maka wajib pajak diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan banding keberatan.
Peninjauan kembali apabila pihak yang bersangkutan tidak puas dengan keputusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersangkutan bisa mengajukan kepada Mahkamah Agung dengan pengadilan pajak dan hanya diajukan 1 kali. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penagihan jika wajib pajak tidak membayar utangnya. Proses penagihan pajak dilakukan oleh beberapa tahap mulai dari surat paksa, surat teguran, penyitaan ataupun lelangan jika wajib pajak tidak melunasi hutangnya. Sekian penayangan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbuatan. Semoga video yang kami tampilkan bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih dan see you!